Ini perlu kita renungkan baik-baik. Karena semakin kita fanatik dengan ajaran yang salah, semakin kita jauh dari keselamatan. Dan ini menakutkan sekali. Orang kalau sudah jatuh di dalam ajaran bidat, cara dikoreksinya susahnya bukan main. Saya tidak tahu saudara punya pengalaman itu atau tidak. Para hamba Tuhan pasti punya pengalaman itu. Karena kami sering bertemu dengan orang-orang yang ajak berdebat. Kami percayanya ini. Lalu luruskan pendapat, susahnya bukan main. Saya pernah didebat oleh satu orang yang mengatakan kita tidak percaya Tritunggal, kita cuma percaya Yesus. Yesus itu satu. Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Yesus. Lalu saya bilang bagaimana dengan di Alkitab? Lalu dia bilang Alkitab tidak boleh ditafsirkan pakai otak. Terus kalau gitu pakai apa dong? Alkitab harus ditafsirkan dari Tuhan. Lalu saya tanya, apa yang membuat kamu bisa mengesahkan bahwa yang kamu dapat dari Tuhan, sedangkan yang saya dapat bukan dari Tuhan? Mereka ngomong lagi, karena yang Bapak dapat dari otak, kalau yang kami dapat dari Tuhan. Saya benar-benar bingung. Yang saya dapat dari otak, yang kamu dapat dari Tuhan. Bedanya apa ya? Apakah waktu kamu berpikir dan mengerti teorimu, bahwa Yesus itu Bapa, Yesus itu Yesus, Yesus itu Roh Kudus, itu dari Tuhan langsung membypass otak? Kalau benar membypass otak, saya jadi mengerti kenapa mereka ngomong gitu ya. Memang gak mikir berarti. Apakah begitu? Mereka bilang, bukan, pokoknya ini dari Tuhan, kalau Bapa dari otak. Nah, susah ngomong kayak begini ya. Lalu saya berusaha menjelaskan, mereka bilang, argumen itu dari otak. Oh, jadi gak boleh pakai argumen? Gak boleh. Terus gimana saya koreksi kamu? Saya gak perlu lagi dikoreksi, saya ada untuk koreksi kamu. Wah, susahnya bukan main. Gimana ya menjelaskannya? Orang sudah terlalu keras memegang ajarannya, nggak mau lagi dengar perbaikan atau koreksi dari yang lain. Sulit sekali. Dan saudara, makin orang tenggelam dalam ajaran yang sesat, susahnya keluar luar biasa berat. Susah sekali diajarkan atau diberikan pengertian untuk keluar. Maka saudara, tolong baik-baik pikirkan. Kalau ajaran yang kamu anut itu benar, kenapa zaman dulu tidak ada yang menganutnya? Kalau benar ajaranmu itu tepat, kenapa tradisi gereja tidak mengenalnya? Kalau engkau mau tahu ajaran yang benar, tolong perhatikan tradisi gereja. Tolong jangan abaikan pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja mengenai tafsiran Alkitab, mengenai doktrin yang digali dan dipikirkan dari Alkitab. Roh Kudus tidak baru muncul di abad 20. Roh Kudus tidak tertidur setelah Pentakosta, dia tertidur lalu selama berapa ratus tahun, berapa ribu tahun baru bangun di abad 20. Enggak mungkin. Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam sejarah. Maka kalau ajaran yang engkau anut tidak ada kaitan dengan sejarah, tolong pikir baik-baik, apakah ajaran itu ajaran dari Alkitab, dari Roh Kudus atau bukan. Ini perlu kita renungkan baik-baik. Karena semakin kita fanatik dengan ajaran yang salah, semakin kita jauh dari keselamatan. Dan ini menakutkan sekali.